Kalau kembali ke masalah yang kami sebutkan tadi, bahwa setiap huruf itu ada jiwanya tersendiri. Makanya disinilah ada seni merangkai huruf menjadi sebuah kata. Karena dari kata itulah yang akan menentukan bagaimana kolaborasi antara jiwa huruf satu dengan huruf yang lain itu bisa masuk dan diterima oleh orang lain. Makanya siapa yang ahli dalam merangkai huruf menjadi kata, menjadi kalimat, dialah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Sang Pencipta, karena dari huruf itu tadilah bisa membentuk peradaban, bisa membentuk jiwa, bisa membentuk segala sesuatu untuk kemakmuran alam semesta ini. Karena dari huruf tadi itulah bisa terbentuk menjadi musik, menjadi lagu, menjadi kitab suci, dan lain sebagainya. Kalau yang episode lalu sudah kita singgung sedikit masalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu ada jiwanya, atau ada kodamnya, atau ada penunggunya, atau lebih ekstrimnya dikatakan ada ruhnya. Maka di sini akan sedikit kami bahas masalah ibarat yang penting-penting, yaitu yang berkaitan dengan aksara, dengan angka. Itu aksara apapun, aksara bentuk aksaranya, baik itu aksara Jawa, aksara Arab, aksara ABCD dan lain sebagainya. Makanya di sini bisa saya katakan bahwa huruf A, huruf B, atau huruf alif, ba, atau ho, atau no, ataupun huruf apapun itu yang ada di alam semesta ini pun yang sudah menjadi dasar dari orang atau manusia ini untuk mempunyai suatu peradaban, itu masing-masing huruf itu pun ada jiwa-jiwa tertentu. Itu baru dari sekedar huruf-huruf, belum kalau dia itu sudah disusun menjadi kata atau menjadi kalimat, itu pun akan ada penyatuan jiwa dari masing-masing huruf tersebut. Nah, makanya disinilah baik itu dari ajaran agama ataupun ajaran budaya, baik dikatakan bahwa apabila huruf-huruf itu menjadi sebuah kata atau menjadi sebuah nama, dikatakan bahwa kata, nama, ataupun kalimat apapun itu adalah doa. Kalau memberikan nama kepada sesuatu atau seseorang atau nama orang dan lain sebagainya, itu harus hati-hati, karena di situ adalah merupakan penggabungan daripada unsur-unsur huruf yang setiap huruf itu mempunyai jiwa masing-masing. Mungkin kalau episode yang lalu bukan sekedar huruf, hari, tanggal, jam, minggu, tahun, bulan, itu pun masing-masing ada jiwanya. Karena itulah kalau di dalam budaya Jawa khususnya ada naftu 5, pon, wage, kliwon, dan lain sebagainya. Juga hari kalau digabungkan akan menjadi hitung-hitungan tertentu. Nah, itu bukan suatu hal yang banyak dikatakan orang tahayul atau hal-hal yang syirik ataupun musyrik, karena bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan dia itu mau mendalami, mau mengkaji bahwa masing-masing huruf, masing-masing angka, huruf apapun, angka apapun itu, di situ ada jiwa. Karena ada jiwanya, apabila satu huruf dengan huruf yang lain itu digabungkan, itu akan membentuk penjiwaan yang baru. Makanya bagi siapa-siapa yang mendalami hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap kecil oleh sebagian orang, dia benar-benar menjiwai itu, dia mempelajari itu dengan minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa supaya tidak dikatakan syirik, tidak dikatakan musyrik,
Nah, dia akan menemukan hal-hal yang baru, di mana hal-hal yang baru tersebut sebenarnya apabila kita bisa menerjemahkannya, apabila kita bisa mengutarakannya dengan yang bersifat materi atau material, itu bisa dipahami oleh saudara-saudara kita dimanapun. Karena itu larinya akan ke masalah psikologis, akan masalah ke arah kehidupan dunia ini kalau orang-orang itu benar-benar mau mempelajarinya. Cuman kadang-kadang kebanyakan manusia itu tidak mau banyak berpikir, hanya mengandalkan dari satu sumber saja. Dikatakan ini sesat, dikatakan ini syirik, dikatakan ini musyrik, tapi tidak dicari intisari ilmu dari itu semua. Padahal semua tahu bahwa ilmu Tuhan itu maha tidak terbatas. Tidak mungkin satu orang saja bisa mengetahui segala ilmu Tuhan atau bisa mengungkapkan segala ilmu Tuhan itu sendiri. Karena itulah nama itu bisa dikatakan menjadi pedoman pertama bagi perusahaan-perusahaan untuk ibaratnya itu untuk mengetahui seperti apa sifat watak seseorang. Karena itulah banyak sekali saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai spiritual atau peramal dan lain sebagainya mengatakan bahwa kalau nama apa, lahir hari apa, pasaran apa, tanggal berapa, bulan apa, itu bisa diketahui rumus kehidupannya. Nah, rumus kehidupan di situ bukanlah suatu kepastian, tapi di situ bisa dijadikan pedoman untuk kita mensikapi hidup ini, sehingga kita lebih mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dari apa yang ada pada kita. Dan itulah banyak orang Jawa mengatakan hati-hati, jangan kepanjangan nama dan lain sebagainya, jangan nanti keberatan nama. Karena memang nama, beratnya nama itu bukan karena namanya, tapi adalah unsur-unsur kandungan huruf, perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya orang-orang yang mau berpikir dan orang-orang menggeluti dunia sana itu tidak jauh berbeda dengan hukum Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan perhitungan yang pasti, dengan perhitungan yang sangat rumit, yang benar-benar sangat detail, tidak ada celah di dalamnya tentang masalah hari, masalah nama, masalah apapun. Karena itulah setiap kaum itu pun, nama dari kaum Jawa, kaum Sunda itu pun mempunyai ciri khas identik yang berbeda-beda, karena setiap kaum, setiap suku, setiap bangsa itu mempunyai jiwa masing-masing dari apa yang dia bawa. Suku Jawa mempunyai jiwa tersendiri dan dapat dikenal orang. Karena itulah banyak sekali kita jumpai saat ini kalau kita pergi kemanapun, bertemu dengan saudara kita dari lain suku atau lain bangsa, dikatakan oh kamu dari Jawa ya, kamu dari Sunda ya, kamu dari ini. Karena memang dari tingkah laku, dari cara bicara saja itu sudah bisa terbaca asal kita dari mana dan bagaimana. Itulah contohnya. Nah, makanya bagi saudara-saudaraku yang menggeluti antara dunia huruf, dunia nama, dunia angka, dunia ini dan itu, disitulah insya Allah mudah-mudahan pasti akan menemukan apa yang saya katakan ini, bahwa setiap huruf itu mempunyai karakter sendiri-sendiri yang akan membawa atau mempengaruhi siapapun yang memakai dari unsur-unsur huruf tersebut. Nah, itu bisa jelas dipelajari di situ. Dan disadari atau tidak, segala gerakan yang ada di alam semesta ini terpengaruh besar oleh dasar huruf-huruf tersebut. Karena memang huruf-huruf tersebut pada prinsipnya adalah terbentuk dari unsur alam itu sendiri. Ketika pada masanya, pada zamannya huruf-huruf tersebut tercipta, itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul itu, tapi itu perlu lelaku, perlu ritual tertentu kepada pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita yang menemukan atau menciptakan huruf-huruf tersebut. Karena itulah
di dalam dunia persilatan kependekaran banyak ditemukan huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, dan lain sebagainya. Nah, itulah dari jurus-jurus alif, jurus-jurus ba, jurus ho, jurus no. Karena memang setiap huruf-huruf ataupun kalimat apapun itu ada jiwanya, dan ketika kita bisa menyatu dengan jiwa tersebut mempunyai kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah bagi orang yang mau memperhatikan, mau mempelajari dengan secara detail antara huruf, antara angka, dan lain sebagainya, itu dia akan menemukan hal-hal yang baru yang akan mengacu kepada keagungan Sang Pencipta. Jadi ketika kita mempelajari segala sesuatu yang ada ini, yakinlah bahwa itu tidak akan pernah melemahkan iman, tidak akan pernah melemahkan apapun yang ada pada kita. Justru semakin detail apa yang kita ketahui tentang penciptaan alam semesta ini akan semakin mempertebal iman kita, yang pada prinsipnya satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang pada video-video yang lalu bahwa pernah kami sampaikan bahwa alam raya ini tercipta dari 3 huruf dasar yang tertulis di kitab Waraqa Alam, sedangkan pernah didatangkan kepada kami bahwa kitab Waraqa Alam itu terjadi dari 17 kitab. Salah satu kitab, disitulah terdapat prinsip dasar alam semesta yang diciptakan dari 3 huruf dasar, Jawa, Arab, dan Cina, yang pernah saya sampaikan pada episode-episode sebelumnya. Nah, ketika kita benar-benar mau memperhatikan dan mau mempelajari ke arah sana, disitulah kita akan menemukan satu demi satu. Nah, dikatakan menemukan karena memang semuanya sudah ada. Manusia ini sudah dianugerahi oleh Tuhan, alam semesta sudah ditundukkan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untukmu, hai manusia, dan tidaklah kamu bisa menembus langit maupun menembus bumi melainkan dengan ilmu. Nah, disinilah yang kami sarankan, yang kami ajak kepada saudaraku dimanapun berada, ayolah kita cari keagungan Tuhan, kita cari anugerah Tuhan dari segala sesuatu. Karena memang kalau kita mau mempelajari itu, semut pun bisa menjadi guru kita. Kan dikatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga, atau paling, ibaratnya itu paling bermakna. Karena hanya dengan gemblengan kehidupan ini, dari pelajaran demi pelajaran dari segala sesuatu yang pernah kita dapatkan dari alam inilah yang akan mendewasakan cara berpikir kita. Karena semakin banyak yang kita ketahui, justru disinilah akan semakin benar-benar kita rasakan dari lahir dan batin, semakin banyak pula yang tidak kita ketahui. Karena itulah ada filsafah yang mengatakan bahwa ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Karena merunduknya ketika orang-orang yang berilmu itu bukan karena keberatan ilmu, tapi karena sudah terbukanya hijab, terbukanya ilmunya Tuhan, ilmunya Allah, bahwa ilmu Tuhan tidak terbatas. Ilmu Tuhan itu maha mutlak, subhanallah. Nah, bagi siapa yang mempelajari ilmu Tuhan, di situ tidak akan pernah ada kesombongan dan kecongkakan di dalamnya, karena dia mengetahui bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta ini menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, tapi penuh makna dan hikmah. Makanya bagi siapa-siapa yang semakin banyak pengetahuannya tentang kehidupan dari pelajaran-pelajaran Sang Maha Pencipta inilah, dia akan lebih kurang untuk mencela, untuk memaki, untuk merendahkan peradaban lain, suku lain, atau kaum yang lain, atau agama yang lain. Karena apapun yang terjadi di alam semesta ini atas ridho Tuhan, atas ridho Allah. Nah, kalau kembali ke masalah yang kami sebutkan tadi, bahwa setiap huruf itu ada jiwanya tersendiri. Makanya disinilah ada seni merangkai huruf menjadi sebuah kata, karena dari kata itulah yang akan menentukan bagaimana kolaborasi antara jiwa huruf satu dengan huruf yang lain itu
bisa masuk dan diterima oleh orang lain. Makanya siapa yang ahli dalam merangkai huruf menjadi kata, menjadi kalimat, dialah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Sang Pencipta, karena dari huruf itu tadilah bisa membentuk peradaban, bisa membentuk jiwa, bisa membentuk segala sesuatu untuk kemakmuran alam semesta ini. Karena dari huruf tadi itulah bisa terbentuk menjadi musik, menjadi lagu, menjadi kitab suci, dan lain sebagainya. Karena itulah apabila suatu kata atau kalimat itu terbentuk dari atau tersusun dari ilham atau petunjuk dari Yang Maha Pencipta, itu bisa menjadi sebuah mantra atau ibarat bisa menjadi petunjuk kitab suci dan lain sebagainya. Itu terdapat ilmu dan hikmah di dalamnya situ. Karena memang mau tidak mau alam semesta ini kunci utamanya adalah dari semua huruf tersebut. Walaupun hurufnya sama, walau hurufnya cuma segitu-gitu aja, namun dia bisa menjadi jutaan kata, jutaan kalimat, miliaran suara yang di situ bisa berpengaruh kepada orang yang mendengarkan dari kata-kata tersebut. Nah, maka dari itu, dari pengalaman yang kami dapatkan setelah mengkaji, setelah mendapatkan petunjuk untuk menemukan jiwa dari masing-masing huruf tersebutlah kami bisa menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, agar kita lebih bisa mendalami, lebih hati-hati lagi dalam menyusun kata, menyusun bahasa. Karena bahasa dan kata itu di dalamnya ada jiwa yang bisa merusak dan bisa membangun. Karena itu dikatakan bagi siapa yang bisa mengolah katanya itu. Karena kata itu hanya bisa didengar oleh orang lain dengan pelantaran lidah. Maka dikatakan bahwa lidah tidak bertulang, bahwa lidah adalah senjata yang paling tajam di alam semesta ini. Karena dia bisa menebas hati manusia, bisa menebas ego manusia, ataupun bisa membangkitkan semangat manusia hanya dengan kata-kata. Nah, itulah yang kami mohonkan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada untuk benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Makanya ketika tersusun kata Jawa dari J, A, W, A, atau kalau pakai huruf Jawanya pakai huruf apa, atau pakai bahasa Arabnya pakai huruf apa-apa. Nah, ketika diucapkan dengan bahasa Jawa yang tersusun dari huruf Jawa, itu akan berbeda didengarkan dan dirasa apabila diucapkan dengan huruf kapital, huruf A, B, C, D. Dan juga akan berbeda apabila disusun dengan kata-kata atau huruf-huruf Arab. Nah, makanya yang dulu saya katakan, silahkan buka lagi tentang apa yang kami sampaikan tentang kitab Warogo Alam dan kitab Badan Sejati, karena kunci dari segala kunci ada di situ. Dan juga kunci masing-masing jiwa juga ada di masing-masing huruf tersebut.